Oh, jadi Bayangin aja tuh dia Sule itu menjadi seperti itu karena waktunya hampir dia mungkin tidurnya sedikit loh Pak. Oke. Pagi dia harus ke studio ini, bla bla, siang dia harus ke lokasi. Ini 3B, 112 tek 2. Action! Halo, apa kabar? Ketemu lagi di Kikau. Hai, Sobat Kikau. Kita sering melihat film dimanapun itu, di bioskop ataupun di layar TV Anda. Tapi pernah nggak kita bisa berpikir bahwasannya bagaimana sebuah produksi film diciptakan? Untuk saat ini sudah bersama saya ada Om Cu di sini. Apa kabar Om? Baik. Ada Om Res juga. Apa kabar Om Res? baik. Oke, gimana Om? Jadi pertanyaannya adalah ketika kita melihat film di layar kaca adalah bagaimana prosesnya itu diciptakan. Mungkin dari kacamata sutradara senior dan art director senior bisa bercerita atau berbagi kepada para sobat Kikaut nih. Siapa dulu? Gimana Om? Om Cu dulu. Bagaimana? Sebuah proses produksi film itu sendiri. Ya, pertama adalah ide cerita dulu. Oke. Ide cerita disepakati oleh beberapa pihak, terutama produser, ya kan, sebagai penyelenggara produksi penyelenggara itu film bisa terjadi gitu. Terus dia akan merekrut sutradara and timnya yang nanti kesana kelanjutannya. Terus dari ide cerita yang sudah disepakati, lalu ide cerita itu bisa dari mana aja tuh. Betul. Dari orang yang bukan orang film pun bisa. Ada ide cerita begini, menarik. Ada mungkin dari novel juga Om. Atau dari koran lagi viral sebuah kisah apa gitu ya. Di koran tuh ada kejadian kisah nyata yang begini atau apalah gitu. Based on. Produser bisa punya ide untuk menggagas membuat film itu, karena kayaknya akan seru nih kalau dibikin filmnya. Betul. Jadi ada suatu kejadian yang bisa diangkat ke sebuah layar TV atau film gitu. Iya. Nah, terus cari siapa yang mau nulis nih. Oke. Untuk sejenis cerita kayak gini, siapa ya? A, B, C, itu banyak tuh. Oke. Karena penulis tuh beragam juga karakternya. Punya spesifikasi ahlinya menulis untuk komedi, itu drama, untuk suspense atau action gitu ya Pak ya. Terus, kalau ide seperti ini, gagasan seperti ini, si A aja penulisnya. Ya, kalau sudah dapat si A itu, lalulah proses itu menjadi sebuah sinopsis. Sinopsis itu adalah kira-kira cerita itu akan seperti apa, goals-nya, premisnya. Ada goals, ada premisnya, ya kan. Premis itu kerangkanya seperti apa sih? Tapi sekarang lucu tuh, sinetron-sinetron di Indonesia udah ada tuh. Judulnya tuh kayak premis. Istriku miskin karena aku berselingkuh. Itu premis itu. Bukan judulnya gitu, premis. Oh, itu sinetron azab biasanya Pak. Ya, nggak tahu ya. Atau judulnya sudah premis. Jadi belum tahu ceritanya. Udah Judulnya ceritanya udah bakalan paham akan seperti ini. Tapi tetap aja orang nonton penasaran. Penasaran ditonton juga gitu. Nah, itu sinopsis, premisnya ketahuan, goals itu akhir daripada film itu yang mau dicapai apa gitu kan. Nah, selesai itu naik itu naik scene plot, ada proses scene plot. Scene plot itu struktur ceritanya kan seperti apa itu, ya kan? Lika-likunya seperti apa itu? Seru nggak itu? Apakah di 5 menit pertama boring atau seru atau langsung chaos gimana? Di situ ditentukan. Di plotting itu. Udah ketahuan tuh, ini bakal 5 menit boring kayaknya. Bisa nggak dirubah dari plot itu? Sebelum itu ada dialognya, ada situasional yang bla bla bla, tuh plot kerangkanya ada tuh. Kerangkanya naik ke sebuah skenario. Skenario itu kalau di sebuah proyek bangunan proyek kita bangun gedung itu kayak blueprintnya gitu. Gedungnya mau jadi seperti apa itu udah ketahuan. Patokannya semua di situ lah. Nah, itu semua udah
Udah proses syuting bisa persiapan, ada prepare karena persiapan itu kan harus menyamakan persepsi di tingkat sutradara, departemen art director, departemen kamera itu harus sama, harus satu frekuensi, satu persepsi, harus sama. Nah, ya seperti itu kira-kira. Oke, tim lah. Kalau detailnya panjang nanti, kira-kira seperti itu. Jadi dari setiap produksi film itu bukan hal yang sederhana ya Om sebenarnya Om ya. Ada pasca produksi, praproduksi, ada produksi dan pasca produksi. Dan itu semuanya terkonsep dengan sangat rapi, makanya bisa menghasilkan film yang biasanya bagus gitu loh. Kalau misalnya dari sisi Om Rev, gimana Om? Kalau misalnya setelah bertahun-tahun menjadi senior art director, kira-kira menurut Om gimana sih cara produksi film? Gampang-gampang susah atau emang susah beneran? Nah, ya bisa juga dibilang gampang-gampang susah, bisa juga dibilang susah. Tergantung ini melanjutkan. Ini sebenarnya udah perfect sih jawabannya dari Pak saudara kita. Kita tinggal setelah baca yang tadi blueprint, kita dari blueprintnya aja dulu. Setelah jadi blueprint yang dalam bentuk skenario, di situ kan sudah tercantum semua itu. Betul. Ya, scene per scene-nya, apa prop-nya, bagaimana set-nya, hand prop-nya bagaimana. Nah itu kita bikin breakdown. Oh ya, properti itu macam-macam. Ada hand prop, ada set prop apa yang ada seperti ini. Hand prop tuh kalau karakter seperti Anda ini, kira-kira tasnya apa ya? Seperti apa? Hand prop itu yang karakternya apa tasnya juga. Sekelas apa ya? Yang itu masih jadi hand prop itu. Masih jadi tanggung jawabnya Om Rev. Semua art director semua itu di bawah art director semuanya ya. Semua set prop seperti ini nih, set prop ini. Set prop yang mendukung ini set prop. Nah, udah kita rancang, semuanya udah lengkap, kita akan berdiskusi. Nah, nanti baru pengajuan budgeting ya. Kira-kira itu simpelnya dulu. Kita mengarah lebih cepat, nanti panjang banget nih apa. Banyak soal detail-detailnya kalau betul. Pengajuan budget, ACC mungkin ada nanti pengurangan disesuaikan dengan budget. Jadi apa? Itu aja. Pre-production ya, preparingnya itu yang benar 75%. 75%. Syutingnya itu 25%. Oh, jadi kalau semuanya udah siap pun sebenarnya cuma 25%. Iya, kalau semuanya udah siap. Yang benar tuh Pak ya. Yang benar tuh ya, tapi cuma kita kadang kebalik. Persiapannya Persiapannya 2 hari. buru-buru udah pengen syuting, syutingnya persiapannya 25%, syutingnya bisa 75%. Karena pas mau syuting ada aja yang masalah. Karena tadi prepare tadi nggak perfect, nggak cukup. Kebalikannya yang benar preparingnya 75%. Kalau udah syuting kan kamera action aja. Betul. Semuanya udah ada semua. Karena menyangkut itu mungkin pertimbangan kalau persiapan lama nanti nih budgetnya berapa hari nih. Ya kan seharusnya kalau yang benarnya protapnya itu yang benarnya itu ya itu yang dibilang tadi kan. Tapi karena waduh ini berapa orang krunya ya persiapan bisa 2 minggu. Waduh boncos. Malu-malu. Boncos nih budgetnya katanya. Ini masalah agak sensitif. Oke, Om. Ada pertanyaan seperti ini. Kenapa sih film kita nggak bisa kayak film Hollywood? Menurut Om? Nah, ini pertanyaan. Pertanyaan yang nggak boleh ditanya ini. Seharusnya nggak ditanya. Atau pertanyaannya nggak smart nih ya? Nggak smart nih. Tapi harus dijawab. Harusnya pertanyaannya begini. Ini sorry ya, pertanyaannya harusnya kapan film kita seperti film Hollywood? Oh iya. Ya mungkin gitu. Karena kalau pertanyaan seperti tadi, kenapa film kita nggak seperti Hollywood? Udah jelas memang kita sangat ketinggalan jauh ya. Jujur aja ketinggalan jauh bisa 50 tahun lebih tertinggal gitu. Artinya kalau kita nonton mundur 30 tahun lalu dengan film kita yang sekarang gitu, ya itu Hollywood kayak nonton film 30 tahun lalu dia kita baru ke sana. Kita kayak nonton filmnya Dancing on the Wind-nya dia. Ya, Dancing on the Wind ya. Jadi kita tertinggal, artinya kita nggak jadi compare gitu. Tapi tertinggal dalam arti kalau dari sisi kreatif kita sih mungkin nggak ketinggalan. Betul. SDM masih ada Om ya? SDM mungkin tertinggal dari secara teknologi, bla bla bla. Ya itu memang kenyataannya kayak gitu. Kita juga negara yang baru berkembang ya. Betul. Negara yang baru berkembang itu biasanya gengsinya doang yang tinggi. Orang kita aja belum bisa penonton kita ya belum bisa menghargai karyanya bangsanya sendiri. Kalau ke bioskop ada 3 film Indonesia, ada 2 film Hollywood. Buat beli tiket film Indonesia mungkin dia malu. Itulah. Nah ini saya potong tuh. Kalau India itu hebat itu. Sejelek apapun film dia nonton menghargai apresiasinya tinggi sekali terhadap film dia sendiri. Tapi boleh nggak saya bilang? Tapi film India ada ciri khasnya Om.
walaupun kita semua nggak suka, tapi ciri khas dia adalah tarian dan juga lagu. Oh, Ya. itu untuk transisi. Kalau aku Iya, pernah iya. tanya sama India sendiri, itu untuk transisi Ya, aja katanya. Ya, itu makanya ada istilah menjadilah apa? Kamu negara sendiri. Menjadilah diri sendiri diri itu sendiri. Menjadi tuan di Tuan negeri di negeri sendiri. sendiri. atau Iya. menjadi tuan di negeri sendiri. Artinya memang Indonesia ini satu budayanya banyak banget. Terus kita filmnya juga bingung mau kemana. Iya, iya. Ke Hollywoodan. Iya, ke Bollywood. Ke Korea. Bollywood. Kadang-kadang malah ke India-Indian, ke Complicated Hollywood lah. ya. Jadi ada film Indonesia yang ngerasa India. Betul, betul, Ada betul. film Indonesia rasa K-pop. Hong Kong. Korea. Jadi kita belum, tapi itu prosesnya seperti itu ya. Berarti menurut Om Ju kita masih bingung cari kiblat nih. Sekarang sih nggak terlalu seperti itu sih ya, kayak artinya aku nggak mau Jauh banget ya. sekarang film Indonesia jauh lebih baik. Oke. Tapi kan proses-proses yang seperti itu kemarin itu kita mengalami, Betul. sehingga kita belum menemukan jati diri. Betul, jadi jadi tuan diri- rumah sendiri. betul, tadi ya. betul. Misalnya orang Indonesia sinetron pun masih ada sih, anak muda sekarang pakai jas apa, nggak semua direktur atau apa pakai jas kemana-mana, di tempat makan terus ketemu. Iya nggak sih nonton kayak gitu ya? Iya, betul. Pakai jas. Enggak, kita kayak bukan kita banget deh. Gitu. Iya. Terus iya, anak betul. SMA-nya yang pakai dasi terus pakai jas juga. Oh iya. SMA Itu mana? banyak sekali kayak Bukan begitu. Indonesia Benar. juga, Benar. gitu. Kayak ke Jepang-Jepangan gitu ya Om ya. Ke Korea-Korea. Korea Korea, lebih apa ke pasti. Korea? Iya. Kiblatnya. Padahal itu bukan Remaja. kita banget. Iya, nggak kita banget ya. Kita kapan mau menjadi diri sendiri? Betul. Gitu. Karena kita kaya ya, budaya kita itu Padahal wah, kita keren banget kalau mau. keren banget. Artinya itu nggak semua begitu ya. Betul. Masih ada yang memegang Idealis. idealis Iya, seperti iya, itu. iya. Cuma kadang-kadang idealis itu dikategorikan film yang kurang komersial bisa ditonton. Padahal itu kalau mau dikombin ya bisa aja. Betul. Iya. Mungkin contohnya kalau misalnya saya boleh ngomong di era 90-an ada Sidul ya Om ya. Ah, Itu mereka iya. yang memegang budaya Betawi banget malah Betul. makin booming gitu loh. Betul. Kayak Diulang-ulang juga tayang kita nggak iya, bosan kita juga. nggak gitu. bosen gitu loh. Ada sesuatu kan di situ. Ya kalau misalnya kayak kata Om Cu kemarin di awal adalah apa namanya karakter buildingnya tuh bener-bener terbangun semuanya. Iya, iya. Sama seperti Jinio Jini di episode kemarin kan. Iya. Gitu. Ya, even tuh Jinio kan juga terinspirasi dari apa I Dream of Genie, I ya. Dream of Genie. Dream of Tapi kan Genie. kita Indonesia kan. Betul. Tetap kita create lagi, kita mencoba situasionalnya Indonesia, apapun settingnya Indonesia, terus gitulah. Harusnya gitu, jangan plek-ciplek yang kayak milik orang. Betul. Gitu. Jadi nggak Perlu, jadi- sebenarnya nggak perlu. Iya. Kita kaya yang kita bilang tadi Iya. kan, apa aja hidup banyak sekali. Tapi ya ditonton juga sih, dia mau nyalain siapa gitu. Permintaan pasar atau salahnya permintaan atau salahnya masyarakat. Sebenarnya film itu kan menjadi sarana, bisa menjadi banyak sarana pendidikan, sarana budaya ya. Sebenarnya kita yang harus memulai nih, karena film ini sensitif ya, gampang ditiru sama orang. Kadang-kadang menjadi barometernya masyarakat gitu. Oh kayak si A model rambutnya begini, ya, itu menjadi role model gitu. Atau bisa jadi propaganda kali ya Om. Propaganda Propaganda film bisa, udah jelas ya, itu. iya, Nah jelas. itu kenapa nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya? Iya. Misalnya baju sekolah pakai batik, misalnya. Iya. Kenapa Batik harus pakai milik kita jas? tuh kan? Iya. Pakai iya. jas terus rok mini. Iya. Misalnya kayak gitu, padahal tuh bisa batik, bawahnya yang lebih Indonesia Iya, seperti apa, misalnya kayak gitu kan, Betul. Pak. Ya. Terus tasnya juga dari bahan apa, kulit yang Yang made in produk Indonesia. Jadi ini mau nyalain siapa ya? Mau nyalain pemerintah salah juga nanti. Karena di dalam ini sampai sejauh ini sih pemerintah belum terlalu concern banget untuk sebuah industri film. Padahal film itu juga Bagian suatu komoditi dari ini pemerintah juga. Iya, Produk harusnya sebuah negara. harus mendapat perhatian khusus juga. Harus. Nah, itu yang kurang kita jauh sekali Mas. Ya, Amerika mungkin nggak gitu. Iya. Ya kan? Mereka dikondisikan Korea benar-benar. apalagi. Iya. Iya, semua support gitu. Intervensi positifnya itu dari pemerintahan itu cukup tinggi kalau negara lain. Kalau kita sih ya hampir nggak dianggap nggak menjadi suatu apa gitu ya. Padahal ini Belum. ketika ya.
Nah, kalau ngedit gitu ya. No sensor kalau di sini Om. Iya. Nah, Om, Sobat Kikot mungkin pengen tahu nih, ya kan ini pertanyaan yang biasanya diajukan kepada kita untuk Om Cu dan Om Rev. Kan udah bertahun-tahun berkecimpung di film, apalagi Om Cu ya di film di pertelevisian komedi lah. Oh, dia lebih lama ini. Iya, lebih lama ya. Lebih tua pantesan Om ya. Nah, kalau menurut Om Cu dan Om Rev, kira-kira komedian sekarang yang secara manajemen dan juga pribadi bagus itu menurut Om berdua siapa kira-kira? Sejauh ini sih yang sering kerja sama aku kan Sule ya. Iya. Sule itu sangat luar biasa. Prestasinya itu sangat terlihat. Oke. Mungkin dia punya manajemen hidup yang baik juga ya. Terus punya manajemen bisa memanage karirnya dengan baik juga. Itu bisa kita lihat ya. Dari jenjang pertama dia pernah mengikuti audisi Indonesia itu. Terus itu kalau nggak salah dia juara juga. Iya. Terus kesini berkembang bla 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 ke sinetron, ketemu saya dari sinetron menjadi presenter sebuah acara talk show dan sebagainya kan kecepatannya luar biasa. Betul. Dan dia manajemen karirnya juga bagus, mungkin dia nggak tahu gimana, apakah ada manajer yang ngatur atau gimana atau pribadi sulit juga. Disiplin, dia punya disiplin yang baik juga sebetulnya. Saking baiknya kadang-kadang malah bingung dia ngatur waktunya. Artinya baik itu gini, semua mau diambil kan. Iya. Apalagi kalau udah pertemanan ya. Iya. Dia lagi sibuk di sini, tiba-tiba saya calling, mau ada sebetulnya mau. Pasti dia mau. Dia mau karena ada pertemanan baik ya. Terus dia ambil juga, tapi di tengah kadang-kadang dia berantakan sih. Schedule-nya jadi. Bayangin aja tuh dia Sule itu menjadi seperti itu karena waktunya hampir, dia mungkin tidurnya sedikit loh Pak. Oke. Pagi dia harus ke studio ini, bla bla, siang dia harus ke lokasi syuting, bla bla bla, malamnya dia harus balik lagi kemana. Belum lagi kalau udah off air ya. Off air itu yang di luar syuting dan sebagainya, dia harus ada acara event apa, dia harus main juga ngelawak di situ. Nah itu dia bisa atur itu semua, dan sekarang dia sibuk lagi dengan YouTubers ya. Iya. Dan Support. itu di YouTube-nya aja dia sukses banget. Betul. Intinya ngejar setoran tuh, Pak. Ngejar setoran lah. Nggak ngerti. Mungkin begitu, terus supaya dia tuanya santai, mungkin mau gitu. Jangan kalau Om, jangan bilang tua Om. Jangan enggak pas tuanya kencang banget. Ya, ada Sule, ada contoh lainnya komen. Wah, itu pribadi. Kalau kita ngeliat dia kan apa? Urakan. Iya. Tidak terkontrol. Tapi disiplin waktunya juga luar biasa. On time tuh, Mas. On time. Calling jam 6, setengah 6 atau jam 5 udah datang kalau saya tahu persis. Ya. Karena saya di lapangan gitu. Wah. Kadang-kadang krunya dengan telat dia udah datang. Iya betul. Tapi dia asik aja ya. Asik banget. Tapi dia disiplin. Jam segini dia mau selesai harus selesai. Oke. Misalnya, gue besok pagi ya sampai jam 7. Dia full. Itu harus manfaatin waktunya dia betul tuh. Karena dia jam 7 tetap akan pulang. Betul. Kelar nggak kelar, dia pulang. Nah kita harus bisa memanfaatkan, mengambil situasi itu dengan sebaik-baiknya, karena memang mereka sibuk kan. Betul. Waktunya nggak banyak. Schedule mereka padat sekali. Nah kalau misalnya kan tadi kan Om bilang kan karirnya mereka melesat dengan pesat ya. Kalau misalnya ada yang bertanya kayak gini Om, itu sebenarnya ditunjang sama keberuntungan mereka atau memang manajemen artisnya yang bagus? Kalau bicara hoki susah juga. Oh gitu ya. Yang utama ya disiplin, terus konsekuensinya dia sebagai profesional itu harus terjaga. Betul. Menjaga hubungan kan, relationship-nya kan harus bagus. Dengan produksi ini dia harus begini, itu. Dan itu terjadi sama Sule, sama Komeng, atau Denny Cagur juga pernah sama saya. Denny Cagur juga on time tuh. Bagus. Karena dia ngerasa nggak punya waktu. Dia jam 6 pagi mau di calling. Habis subuh dia jalan, dia nunggu di lokasi, kita datang dia udah tidur di mobil. Karena dia mau supaya ini terselesaikan. Siang nanti dia akan datang ke tempat lain lagi. Supaya itu kalau sama Denny kita kalah cepat terus.
Ya, supaya itu semua terpenuhi sama di lokasi. Sama pekerjaannya dia terpenuhi semua. Berarti mereka-mereka yang sukses secara karir Gak pun main-main. sangat menghargai waktu. Dan gak main-main Betul. mereka. Gak main-main. Kesannya apa yang kita tonton seperti main-main mereka. Tapi mereka punya disiplin waktu dan disiplin manajemen waktu yang bagus, maksudnya gitu. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi buat Om Rev. Om Rev, gimana menurut Om Rev tentang Om Cu? Kaget nih pertanyaan. Kalau ini apa ya? Ini sahabat saya. Partner in crime. Bukan partner lagi. Saya udah, kalau saya mau ngungkapkan dia udah susah. Saya susah, mau ya? bilang apa? Udah ya saudara, ya teman, ya partner kerja segala. Pokoknya all in lah semuanya ya. Dia ngerasa gitu, aku sih enggak. Jadi malu saya. Dia ini kawan lama. Iya. Sahabat. Sama-sama susah, senang. Ini kawan lama atau kawan nakal, Om? Karena nakal jadi berkawan. Sama-sama nakal. Jadi dari lama kita lama ya, lah, pokoknya hampir semua produksi kita bareng terus. Dan saya kalau dia lagi apa, aku tunggu tuh. Iya. Kalau kapan kelar ya udah aku tunggu, misalnya gitu kan. Tapi dulu Om, ini pertanyaannya untuk Om Rev, menurut Om Rev. Balik lagi. Iya. Om Cu itu sutradara yang gimana sih? Wah, kalau dia ya simple aja ya. Dia disiplin, satu, taste-nya tinggi, ya. Ada yang nggak dipunyai, ya kalau dibilang perfect sih, manusia nggak ada perfectnya kan gitu. Tapi yang selama ini saya kerjasama dengan beliau ini, sahabat saya ini, ya saya merasa nyaman dan memang agak-agak rewel ya. Agak rewel kepada semua departemen, art, kostum, tapi tujuannya ya memang untuk Perfeksionis ya. Perfeksionis dalam sebuah framing cerita, apa namanya itu, film itu sendiri ya. Karena memang banyak orang yang selama ini hanya, maaf ya, kalau yang zaman sekarang kru-krunya udah yang mereka otodidak, yang karbitan itu mereka ya selalu begitu. Dia sampai detailnya sebenarnya nggak kena kameranya. Lihatnya kotor, apa ini? Aduh, bersihin nih, padahal nggak kelihatan. Tapi itu satu contoh, bukan padahal nggak kelihatan di kamera. Tapi dia nggak mau, semua itu harus clear. Tapi itu bukan perfeksionis kalau saya bilang Om, itu agak nyinyir kalau saya bilang sih. Makanya sebenarnya tadi ada nyinyir, ada perfeksionis supaya nanti yang lain-lainnya ikut dirapikan istilahnya, karena akan termasuk di dalam framing itu sendiri ya. Kita anggap nggak ngerti tuh penonton sekarang udah smart semua loh. Dia lihat semua detail-detail apa, mau setnya, pemain, karakter sama itunya. Tuh gitu katanya. Suka gatel loh kalau nonton film atau sinetron kan, suka ada bekas-bekas paku. Dan itu terlihat Om. Terlihat. Jadi saya tuh gini, kalau dia udah mulai kita ngeset tuh kan, dia masuk tuh kan, ini ya pasti ada aja. Benar, ada aja tuh. Itu kok itu. Tapi akhir daripada ternyata memang benar. Artinya untuk ini ada aja tuh. Tuh lihat tuh masuk tuh set. Lama nih. Pernah Om. Ada aja. Pernah nggak kejadian Om? Kita udah ngeset nih bagus-bagus, terus Om Cu datang, dirubah sama dia. Oh sering. Tapi memang dia punya alasan, dia punya reason, kepentingan dari cerita itu. Ini mungkin ya nggak semuanya apa. Ya saling inilah gitu loh. Dan artinya nggak salah kan, kadang-kadang namanya manusia kan ada yang khilafnya ada. Tuh misalnya kita restoran mamanya atau ini kok gelas wine kok gini. Oh iya. Gelas wine kok kayak gelas kopi nih. Kopi yang biasa itu gelas jamu ditaruh. Nah itu kita harus, itu tanggung jawab gua. Nanti yang malu kan kita juga, kayak nggak punya reason juga, nggak punya research. Kita ada riset loh film dia kan. Ini kok dia orang kaya, tiba-tiba pas ada adegan ngasih duit, dompetnya bukan ini. dia banget. Kok nggak mau? Itu handprop tadi kan? Handpropnya tadi nggak sesuai dengan karakter ekonominya dia, bla bla. Kadang saya pribadi pakai dompet gua, pakai tas gua, supaya, karena artinya juga mungkin nggak siap ya. Oh iya ya, ternyata, dan memang tadinya memang nggak ada adegan bawa tas juga, tiba-tiba saya minta. Improvisasi. Itu bawa tas dong gini-gini. Ada yang kemarin nggak ada nih, nggak siap juga, nggak salah. Begitu ada pun bukan tas yang sesuai. Ada nih tas ini, aduh, bukan ini tasnya gitu kan. Nah, Sobat Geekout, jadi tadi kita sudah mendengar banyak pelajaran dari om-om di belakang. Kita tahu untuk memproduksi sebuah film bukanlah hal yang gampang.
untuk memproduksi sebuah film sampai film itu jadi, ada orang-orang yang dengan penuh effort di belakang film tersebut. Sampai ketemu lagi di episode Kick Out selanjutnya. Salam Kick Out. Halo Mas Hafid. Halo, Hifzi Mas. Oh, nggak apa-apa Mas, santai Mas. Susah nama saya. Iya, halo Mas. Swadikap. Napoy. Talahai kapo nakap. Tu jalan nakap nakap. Dari lana culan nakap boy. Mas Hafid, Mas Hifzi. Sorry. Menurut Mas Hifzi tentang Om Cu FK. Pak Cu FK itu sutradara yang kocak sekali ya. Dia sangat mengerti sekali komedi. Jadi kita kalau komika kan biasanya dipanggil di satu FTV atau di film atau di web series untuk menambahkan komedi-komedinya. Kadang-kadang kita yang mikir sendiri gitu. Tapi kalau sama Pak Cu itu udah terima jadi aja kita. Karena Pak Cu sudah memikirkan semua komedinya. Walaupun kita dikasih kesempatan untuk berdiskusi juga sih. Jadi keren lah Pak Cu. Oke. Mas, pertanyaan terakhir. Ya. Termasuk sutradara killer atau sutradara yang gimana menurut Mas? Dibilang killer sih enggak ya. Tapi kalau dibilang nggak killer juga enggak gitu. Soalnya kadang-kadang marah-marah sama kru sih tapi kalau sama kita sih nggak pernah marah-marah gitu. Tapi baiklah, Pak Cu sama kru juga baik-baik banget gitu. Ya, iya, karena harus gitu kan. Kalau terlalu baik juga nggak tegas kan, jadinya syutingnya jadi lama gitu. Jadi perlu ketegasan juga, ya kan tuh, dan itu ada di Pak Cu gitu. Tegas tapi humble, ramah. Halo Mbak Neneng, terima kasih buat waktunya. Aku punya 2 pertanyaan aja nih buat Mbak Neneng. Mbak Neneng, menurut Mbak Neneng, Om Cu itu sutradara yang gimana? Menurut Neneng sih Pak Cu sejauh ini ya sutradara laki-laki yang paling nggak serius. Maksudnya kayak yang lain tuh ada yang kadang mungkin dia garapannya komedi juga, jadi ya lebih banyak bercandanya, sedangkan yang lain itu lebih serius, dan jadi Neng juga agak segan ke sutradara lain. Nah tapi ke Pak Cu ini yang paling yang paling deket lah istilahnya gitu, karena udah beberapa project juga sama Pak Cu, jadi lebih leluasa lagi kalau misalnya syuting sama Pak Cu dan udah tahu treatmentnya kayak gimana gitu. Berarti bukan sutradara killer ya Mbak Neneng ya? Sama sekali bukan ya menurut Neneng ya, justru Pak Cu menurut Neneng sutradara yang paling santai ya. Kalau misalnya urusan acting apa segala macam tuh. Mbak Neneng, untuk pertanyaan keduanya nih, menurut Mbak Neneng, imperfect itu menurut Neneng mewakili perempuan-perempuan yang sebenarnya mereka tuh sempurna tapi merasa tidak sempurna karena ada standar kesempurnaan tersendiri, seperti karena iklan-iklan sekarang tuh banyak yang mengangkat perempuan itu harus berkulit putih, tinggi, rambut panjang, lurus gitu. Sementara perempuan Indonesia sangat-sangat beragam. Jadi menurut Neneng imperfect mewakili perempuan Indonesia. Inner beauty ya Mbak Neneng ya? Betul. Oke. Terima kasih Mbak Neneng. Oke. Terima kasih banyak waktunya. Makasih. Ya, makasih.